kasih. Selamat siang. Kalian, yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini. Ini saya kira momentum yang sangat berharga sekali. Kita semua bagaimana melihat dan membaca perkembangan situasi yang ada di sekeliling kita. Saya ingin menyampaikan apresiasi pada teman-teman pijar hukum ini yang menyelenggarakan diskusi hari seminar pada hari ini untuk bersama-sama kita lihat. Nah, ini sebetulnya sudah sampai di mana? Kalau tema yang diangkat ini adalah soal bagaimana kita meningkatkan toleransi. Saya kira mungkin saya tidak akan membatasi bicara tentang agama. Saya juga tadi Pak yang bagian itu juga sebagai pemerintah agama tentu juga punya perspektif dan bagaimana beliau memandang untuk bersikap dan memposisikan dirinya sebagai pemerintah agama di tengah masyarakat dan juga kenegaraan. Itu kadang-kadang mohon maaf, ilmu pengetahuan ini juga kadang-kadang membuat kita terlalu kotak-kotakan kita. Jadi seolah-olah orang hukum tidak boleh ngomong politik, orang agama tidak boleh ngomong. Ternyata di level ilmu pengetahuan kita sudah melestarikan sikap yang intoleran, yang tidak mengakui adanya perbedaan. Kemudian bagaimana kita saling menghargai atas perbedaan. Dimulai dari pemahaman kita atas yang namanya ilmu pengetahuan. Saya ingin mengajak kawan-kawan untuk bicara yang agak lebih mendasar, lebih prinsip. Karena kalau bicara soal peran mahasiswa, saya kira itu soal teknis, soal cara, soal metodologi. Kalau kawan-kawan sudah clear dalam kepalanya, di hati dan perasaannya, sikap batinnya itu sudah menunjukkan seorang yang toleran, maka dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kawan-kawan pasti akan bersikap bagaimana selayaknya seorang mahasiswa berperan dalam dunia, baik itu kampus maupun semuanya akan dimulai dari bagaimana pengetahuan kita tentang sikap dan peran mahasiswa itu sendiri. Nah, karena itu teman-teman sekalian, alhamdulillah saya juga ini jadi nostalgia kembali ke kampus ini. Jadi saya bisik-bisik ke Bang Yadi, nampaknya udah ada berupa metodologi. Kalau dulu yang namanya kita seminar, diskusi, ketika kita dihadapkan atau dihadirkan 3 orang, 4 orang atau lebih dari 1, maka formatnya adalah panelis. Tadi ternyata Pak Pastor kita karena ada nilai mungkin untuk menghargai keterbatasan waktu Pak Pastor, sehingga kemudian beliau diberi kesempatan untuk dibuka pertanyaan supaya bisa memanfaatkan waktu beliau atau mengoptimal waktu beliau terbatas. Saya pikir tadi begitu. Ternyata juga lanjut ke Bang Yandi juga dengan format yang sama pada Bang Yandi masih ada di sini. Saya bilang Bang Yandi, generasi milenial sekarang ini sudah melakukan perubahan metodologi tentang bagaimana kita berdiskusi dengan baik dan bisa menangkap dan mencapai apa substansi yang ingin kita dapat dalam pikiran. Itu sekedar ini saja sekedar catatan saja. Nah, teman-teman sekalian, saya hari ini datang mewakili PWNU, sengaja pakai kopiah karena memang adabnya di NU itu adalah pakai kopiah. Tapi kalau kawan-kawan itu mengasumsikan atau mengasosiasikan saya sebagai seorang ulama, tidak juga. Walaupun NU itu adalah organisasi ulama. Karena di NU sendiri itu sekarang juga sudah mulai melibatkan teman-teman aktivis untuk aktif di organisasi NU-nya. Bukan hanya sebatas siar dakwah yang nanti pondok-pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Karena itu sudah banyak sekali para ustaz, para kiai, para syekh dan lain-lain. Tetapi sekarang ini juga sudah mulai melibatkan kalangan aktivis supaya bagaimana sebagai sebuah organisasi NU itu juga bisa bergerak dan menampilkan sebagai ormas Islam yang menjadi representasi umat Islam di Indonesia itu butuh tampil lebih ramah dan lebih bersahabat. Nah, saya ulangi, NU sekarang ingin tampil lebih ramah dan lebih bersahabat.
Ya kan kawan-kawan nggak sulit, cesar aja bisa kontak saya, sehingga ada orang dari PWU yang datang ke sini. Coba bayangkan kalau pengurus NU itu isinya semua para kiai, para pejabat, pasti kawan-kawan akan kesulitan untuk berkomunikasi, bahkan apalagi menghadirkan yang mewakili PWU itu untuk berdiskusi di sini. Nah, tetapi karena semangat itu tadi, semangat bagaimana NU sebagai representasi umat Islam Indonesia ini bisa tampil lebih ramah dan lebih bersahabat. Itulah saya hadir di sini sebagai bagian dari kawan-kawan sama. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, kalau tadi kan Bang Yani banyak cerita fakta-fakta intoleransi yang terjadi. Saya ingin masuk ke atasnya. Kira-kira kenapa intoleransi itu terjadi? Apa yang melakari? Apa-apa saja penyebabnya, faktornya, dan siapa-siapa saja pelaku. Nah, karena itu kalau kita bicara dinamika perkembangan masyarakat di Indonesia yang hari ini kita hadapi ini adalah masalah intoleransi, maka tidak bisa terlepaskan juga dari dialektika sejarah perkembangan masyarakat Indonesia atau dialektika sejarah peradaban masyarakat Indonesia, mulai dari pra kemerdekaan. Kalau kita bikin klaster begitu, pasca kemerdekaan, kalau kita buat kalender sejarah gitu ya, itu setidak-tidaknya kita bisa buat klaster-klaster besar, momentum sejarah apa saja yang sangat berpengaruh dan menentukan wajah Republik Indonesia ini serta bagaimana perkembangan masyarakat. Kemerdekaan, lalu kemudian kalau dari konteks kebijakan konstitusi itu ada Undang-Undang Dasar 1950 saat tatanan Indonesia itu berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, ya. Lalu tahun 65 peristiwa PKI dan kemudian di 45, maksudnya tadi itu dari 50 itu DS, kemudian tahun 59 itu Republik Presiden kembali ke 45, lalu kemudian peristiwa PKI 65, 66, 67, kemudian politiknya stabil, Orde Baru, sampailah kemudian ada gejolak kecil gerakan yang namanya gerakan 2008 karena skema investasi waktu itu, sehingga muncul tokoh-tokohnya seperti Rizal Ramli, kemudian ada Pak Rahman dan lain-lain, hingga kemudian tahun 98-99 reformasi. Nah, kalau sampai sekarang pasca reformasi sampai 2021 ini artinya ada 20 tahunan. Terus sejarah peradaban masyarakat bangsa Indonesia dalam tatanan Republik Indonesia ini itu sekarang pasca reformasi sudah 20 tahun. Pertanyaannya kemudian, apakah masalah intoleransi yang sekarang kita diskusikan itu juga sama keadaannya dengan periode-periode sebelumnya? Periode sebelum reformasi, katakanlah kalau kita pakai fase 20 tahunan, berarti kan ini antara 2000 sampai tahun 90-an, 80-an, kemudian 2000 sampai 2020, 20 tahun sebelumnya periode sekarang, antara 2000 tahun 2000 ke belakang sampai tahun 80-an, bagaimana intoleransi itu terjadi? Karena enggak kita mengecek, kita membaca, mencari tahu lagi bagaimana dinamika perkembangan antara periode tahun 80 sampai tahun 2000. Karena kalau orang penelitian ilmiah, baik itu skripsi, tesis sampai disertasi, pasti akan ada pembatasan meneliti soal apa itu pada periode kapan. Nah, kalau kita ingin meneliti periode tahun 80 sampai tahun 2000, bagaimana intoleransi itu terjadi, lalu kemudian kita lihat lagi dari 80 ke bawah sampai tahun 60 sampai ke tahun 40 gitu ya. Bagaimana kita lihat dinamika interaksi antar aktor yang mulai dari mendirikan Republik Indonesia, membangun konsensus kebangsaan, nilai-nilai kebersamaan, termasuk juga masyarakat agama di situ. Kemudian terjadilah kontrak sosial yang kemudian kita sepakati yang kita kenal sebagai Pancasila itu sebagai norma dasar kita hidup bernegara, yang itu kemudian kita implementasikan dalam sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari. Berbagai macam instrumen, perangkat dan lain-lain, bagaimana nilai-nilai atau norma dasar kita itu Pancasila itu bisa diimplementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Sampailah kemudian Presiden Jokowi hari ini sampai membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini apa? Artinya masih ada masalah dalam konteks Pancasila sebagai norma dasar kita hidup bernegara ini dalam
kita rasakan betul. Kenapa BPIP itu tidak muncul pada saat periode tahun 80 sampai tahun 2000? Kenapa BPIP itu muncul atau menjadi urgen latar belakangnya itu dibentuk itu di era tahun 2020-an? Ya itu tadi, karena demand diskusi intoleransi menguat. Karena itu teman-teman sekalian, kita perlu mengurai sampai ke akarnya, hulunya. Kenapa intoleransi itu terjadi? Kenapa kemudian tadi saya ada yang pada saat pastor tadi ada pertanyaan, kenapa kemudian ada sikap dan pandangan orang merasa benar? Nah, kalau saya merujuk ke beberapa pendapat katakan, misalnya ada yang membagi dalam konteks agama, konteks Islam, perkembangan Islam di Indonesia ini. Perkembangan itu tidak hanya bicara soal praktek ibadah, tetapi juga pemikiran. Itu tidak-tidaknya ada dua klaster. Satu klaster 80-an sampai 2000 itu disebut dengan fase mencari Islam, atau kita mau luaskan temanya mencari agama, mencari nilai kebenaran agama. Lalu periode 2000 sampai sekarang itu adalah periode membela agama, membela Islam, membela kebenaran menurut tafsir dan versinya masing-masing. Karena itulah kemudian muncul sikap intoleransi, karena sudah merasa benar duluan, merasa benar sendiri, melihat orang berbeda, tidak sama. Padahal pada dalam Islam kita ini walaupun berbeda, tetapi setidak-tidaknya kalau kita tidak bersaudara dalam satu iman, maka setidak-tidaknya kita bersaudara dalam kemanusiaan. Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Ya tadi pastor sudah banyak sekali mengutip bagaimana pesan-pesan bahkan juga konservasikan yang sebetulnya itu punya nilai kesamaan. Bahkan tadi dengan cantik sekali tadi pastor menjelaskan bagaimana pembelaan agama, katakanlah Katolik terhadap orang miskin. Apakah pembelaan terhadap orang miskin itu cuma ada di Katolik, di Kristen? Tidak. Islam juga mengajarkan itu. Maka sebagai seorang makhluk sosial pun dalam kehidupan bernegara, mestinya kita juga membela orang-orang miskin. Ya, sehingga saya itu kalau saya salah kalau koreksi dalam pastor kata, Yesus itu mengatakan orang-orang miskin itulah penghuni surga. Nah, dalam Islam orang-orang miskin kalau dalam bahasa populer ini kan disebut sebagai kaum tertindas. Nah, orang-orang miskin kaum tertindas itu dalam perspektif Islam yang disebut dengan kaum mustada'afin, kaum yang tidak beruntung karena sistem, karena nilai dan seterusnya, bukan karena jadi dia itu miskin itu bukan karena dia, tapi ada sistem yang membuat dia miskin. Karena itu perlu dibela oleh negara maupun dibela oleh negara, oleh agama. Jadi kalau kita ingin membela, belalah orang miskin. Karena itu konstitusi mengajarkan itu, agama pun juga menghendaki kita membela orang-orang miskin. Karena menurut ajaran Kristus, orang miskin itu adalah penghuni. Orang-orang miskin itu, mustahil itulah yang harus dibela oleh agama. Bahkan sahabat Nabi yang terkenal Ali itu dengan sering di mana-mana, utamanya terkenal itu mengatakan bahwa kalau kemiskinan dan kebodohan itu mewujud seorang manusia, maka akulah orang pertama yang akan muncul. Pernyataan itu menggambarkan betapa agama, khususnya Islam, itu mengajarkan bahwa kita harus memberantas yang namanya kemiskinan dan juga kebodohan. Pertanyaannya, apakah pembelaan terhadap kemiskinan dan kebodohan itu hanya diajarkan oleh Islam? Kan tidak. Kristus juga, semua agama juga mengajarkan. Makanya kalau kita bicara perspektif hukum, politik dan agama, mestinya kita masuk ke tema filsafat. Karena filsafat yang bisa mempertemukan semua cabang ilmu pengetahuan. Sehingga tidak lagi kita dikotak-kotakkan. Saya hanya boleh ngomong hukum atau agama, bahwa ini cuma boleh ngomong politik. Padahal hukum, politik, agama, bahkan ekonomi itu bisa dihubungkan dengan pendekatan filsafat. Saya Pak tadi sudah ada, saya sudah dikonfirmasi, saya juga belajar di sini.
Kenapa orang hukum itu kemudian melihat negara ini itu sebagai sumber konflik, sehingga kemudian diperlukan hukum sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik. Saluran-saluran komplain, gugatan dan seterusnya, itulah yang harus kita hukum, baik acara pidana, perdata, sampai ke acara peradilan konstitusi. Karena yang dipikirkan adalah negara ini adalah dalam perspektif konflik. Karena yang dipelajari dalam ilmu negara itu cuma menjelaskan tentang apa itu negara, bagaimana negara dikelola, di dalam negara itu ada tugas politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, adalah Pak Yani yang wakil legislatif. Tetapi kita tidak pernah diajak berdiskusi tentang bagaimana filsafat negara. Tidak hanya ilmu negara, tidak hanya teori negara, tetapi bagaimana filsafat negara. Kenapa kita perlu negara? Kenapa kita perlu negara? Kan itu pertanyaan dasar. Tapi kan saya mohon maaf berarti makanya tadi kalau ada Pak Najib saya ingin konfirmasi apakah yang diajarkan itu masih seperti zaman saya dulu, ilmu negara cuma diajarkan teorinya saja, tetapi tidak diajarkan filsafatnya. Apakah sudah ada perubahan paradigma dalam pendidikan di negeri ini yang tidak hanya saya lihat tadi perubahan metodologi dalam mengelola seminar gitu ya, tetapi apakah sudah ada perubahan dalam desain kurikulum alumni atau sarjana hukum seperti apa yang akan dihasilkan di Indonesia ini, yang sehingga kemudian yang namanya alumni fakultas hukum itu punya ciri dan karakter yang khas. Selain dia rasional karena memahami aturan, punya sikap terhadap sesuatu ataupun kasus gitu ya, punya keberpihakan, dan juga dia punya nilai-nilai filosofis yang dia sikap toleran dan seterusnya. Sehingga tidak semata-mata ketika bicara pendekatan legal positivistik semuanya tergantung aturan. Kalau aturannya bilang begitu, maka salahlah dia, dipidanalah dia. Padahal kita tidak pernah berdebat kenapa aturan itu dibuat, apa kepentingan DPR, apa kepentingan pemerintah. Tahu nggak kalian satu pasal ayat itu ada datang saksinya di DPR misalnya. Karena kita tidak pernah diajari untuk mencari tahu dan berdebat kenapa sebuah peraturan itu dilahirkan. Kita cuma diajarkan tentang positivistiknya saja, termasuk dalam soal ilmu negara tadi yang saya sampaikan. Kita tidak akan masuk ke tema yang lebih mendasar lagi, yaitu adalah filsafat negara. Filsafat. Kalau kita masuk ke tema filsafat, maka kita akan mampu mencari dan bagaimana keterhubungan antar ilmu pengetahuan yang di dalamnya itu adalah juga agama. Nah teman-teman sekalian, karena teman-teman sekalian adalah mahasiswa, siswa yang maha, ya, pelajar yang tentu lebih tinggi derajatnya dari pelajar yang di bawah, maka mestinya kawan-kawan mulai sekarang sudah harus masuk ke tema-tema yang lebih serius sebagai seorang pembelajar, hanya sebagai pelajar, tapi pembelajar. Pembelajar itu adalah orang yang tidak pernah berhenti, walaupun dia tidak di kampus, walaupun dia sudah selesai di kampus. Saya mohon maaf, saya juga tak tamat di kampus ini. Tapi apakah karena saya tidak tamat di kampus ini lalu saya berhenti belajar? Kan tidak. Karena agama saya mengajarkan kalau ingin menjadi makhluk atau umat yang baik setidaknya, kalau kalian tidak bisa menjadi orang yang alim, maka jadilah orang yang berilmu. Kalau menjadi orang berilmu dan tidak sanggup, jadilah seorang pembelajar. Maka menjadi seorang pembelajar itu tidak mesti dibatasi, dikotak-kotakan oleh ilmu, harus kampus, harus perspektif hukum, tidak. Dimanapun kita bisa belajar. Nah, ini mau nggak mau justifikasinya kata waktu dulu. Ijazah itu cuma membuktikan orang itu pernah sekolah, tapi tidak pernah membuktikan apakah dia pernah berpikir ataupun tidak. Nah, kan itu kawan-kawan, saya ingin saran saja ke kawan-kawan kali ini, mahasiswa ini, untuk karena saya juga di zaman saya di umur kawan-kawan itu rasa-rasanya tema diskusinya berat-berat ya. Kita ngomong soal Nietzsche, bagaimana perkembangan Aristoteles dan seterusnya, dunia filsafat yang
kemudian menghantarkan ada seorang pemikir yang mencurahkan pemikiran dan itu menjadi booming. Sekarang kalau saya tanya, apa gagasan atau narasi besar yang mempengaruhi kehidupan manusia ini? Saya nggak tahu contohnya. Bahwa sekarang misalnya sedang berkembang yang disebut dengan New Atheism, ateis baru. Pernah nggak kawan-kawan dengar yang namanya Yuval Noah Harari misalnya? Pernah nggak kawan-kawan membaca Richard Dawkins misalnya? Atau Sam Harris sebagai tokoh-tokoh intelektual yang sekarang ini dicap sebagai trio New Atheism. Kawan-kawan harus mulai masuk ke sana. Kalau mengaku sebagai mahasiswa. Zaman-zaman saya dulu kuliah jadi aktivis, kita juga membaca teologi kebebasan, kita membaca kiri Islamnya Ali Sanjati, kita membaca Islam aktualnya Jalur Rahmat yang baru beberapa waktu yang lalu meninggal, dia wafat. Kita membaca Islam alternatifnya Jalur Rahmat, kita juga membaca bukunya Jarno, kita juga membaca tulisan-tulisannya Prasmanus Suseno, membaca Romo Wijaya dan seterusnya. Karena kalau masuk di dunia filsafat itu antara filosof Kristen, Katolik dengan pemikir Muslim ketemu. Karena cerita-cerita yang kemudian merujuk untuk sampai pada menjustifikasi kebenaran yang bisa disepakati itu juga merujuk berbagai cerita dari zaman gereja dulu, bagaimana benturan sains dan agama itu terjadi di dunia gereja, begitu juga di dunia Muslim. Kawan-kawan misalnya mengikuti tidak sekarang debat sains dan agama, karena ini juga dipancing oleh trio New Atheism tadi itu, karena menganggap kalau tipe Dawkins itu kan dia lebih ekstrim ya, langsung menyerang agama. Tapi kalau Yuval Noah Harari itu dia lebih intelektual, ilmuwan, saintis. Dia cuma menjelaskan tentang bahwa sebetulnya manusia itu dengan alam materi yang ada hari ini, dengan sistem evolusi materi yang terjadi, sebetulnya tidak begitu lagi Tuhan. Karena semua sudah terekspresi alamnya, sudah terjadi dengan hukum-hukumnya yang sering kita kenal dengan istilah hukum alam, ya, sebab akibat. Maka tidak betul lagi sebuah kekuatan besar yang menjadi penentu dari yang ada di dunia ini. Itu kalau Yuval Noah Harari. Nah, karena itulah kemudian debat sains dan agama sekarang mengumumkan debat. Sejauh mana batas otoritas sains? Apakah sains lebih tinggi dari agama atau juga sebaliknya? Sementara ada cerita-cerita juga dulu saintis ilmuwan dipenjara oleh penguasa, dihukum oleh gereja. Itu sejarah. Lalu sebagai umat hari ini, generasi hari ini, bagaimana kita menyikapi perkembangan peradaban itu dari mulai katakanlah kalau dalam konteks tadi kemerdekaan sampailah di era 20 tahun pasca reformasi. Itu penting untuk kita letakkan sebagai kerangka dan landasan kita dalam melihat bagaimana kita membaca situasi yang ada hari ini. Kalau kita sudah dapat nilai-nilai filosofis apa yang bisa mempertemukan kita, yang menghubungkan dan menjahit agenda kita. Saya dengan Bang Yati merasa tidak ada halangan gitu kan untuk bertemu, berdiskusi, ngopi dan sebagainya, karena kami merasa kami sadar kami berbeda, tapi kami saling menghargai, sehingga kami tahu di mana letak kami bisa mencari jalan atau titik temu. Titik temu itu yang mesti dijahit, dihubungkan. Saya di sini, kawan-kawan bijak itu pernah nggak bikin diskusi bareng dengan teman-teman Izat? Misalnya, kalau kita ngomong soal bagaimana toleransi antar organisasi intrakampus, apakah teman-teman Makupala dengan teman-teman Sofia itu masih tegak? Masih sampai sekarang. Nah, perlu saya sampaikan kawan-kawan, saya salah satu pendidik Sofia. Jadi pasca reformasi kita keluar kampus ya Pak ya. Saya dapat informasi dari kita dulu tuh, saya pulang ke kampus atau dicari teman-teman yang ada di sini di kampus. Kalau teman-teman yang ribut, nyerang poltek lah, kemana lah, lain dengan
teknik dan seterusnya. Lalu saya diajak teman-teman, sahabat saya atau dua saya mengenal untuk menenangkan adik-adik. Waduh, saya udah nggak kenal dengan teman-teman sekarang, hilang tua saya. Kalau zaman saya masih mencokol di kampus, semuanya pada kenal, mungkin apa yang disampaikan mereka mau dengar. Teman-teman nggak kenal sama saya, mau ibu-ibu saya kan masih nggak dengar. Pasti nggak mau dengar dia siapa, senior tahun berapa, dulu kiprahnya gimana, jangan-jangan juga ada dikenal. Kan bisa aja begitu. Nah, suatu waktu saya dilapori teman-teman, terus kita tahun 2000-an awal, 2021 saya masih di GBD. Nah, katanya kopiah sama kepala itu tegak, anak belakangnya anak depan. Kadang ada lagi kajemaknya. Dulu anak depan dan anak belakang itu ketemu di kajemaknya. Nah, ternyata kalau kita refleksikan, ruang publik di kampus itu pun sudah semakin sempit. Sehingga interaksi antar komunitas, antar aktor, antar mahasiswa yang itu akan semakin memperakrabkan diri, dia saling mengenal semua itu semakin terbatas. Hanya teman-teman mungkin hanya bergaulnya di Bijar saja, yang bisa dengan mereka saja di bisa, yang mampu pala juga begitu, yang kopiah juga begitu. Kita ketemu hanya tegang. Nah, salah satu yang saya lakukan itu adalah ketua mampu pala dengan ketua kopiah saya ikutkan kaderisasi kayak gini. Karena saya waktu itu cara saya supaya antara GMI, antara mampu pala dan kopiah itu mereka sudah punya kesamaan, ada titik temunya. Apa titik temunya? Ketua Mahkamah dan ketua kopiah sama-sama anggota. Nah, sekarang apa titik temu kawan-kawan Bijar dengan Mizan, dengan Mahkamah, dengan kopiah? Apakah semuanya ketemu di struktur organisasi senat mahasiswa Fakultas Hukum ataupun Badan Perwakilan Mahasiswa, apapun namanya sekarang, saya tidak apa. Apakah ketemu di situ ada kompromi representasi simbolik antar masing-masing organisasi intrakampus dalam struktur organisasi senat? Representasi simbolik itu penting. Jangan mentang-mentang hari ini yang dominan teman-teman GMD, lalu GMD semua mulai enggak begitu. Nanti diulangi lagi. Setelah berikutnya nanti anak Bijar yang menguasai Bijar semua, anak Bijar masih Bijar semua. Kapan kita mempraktekkan cara-cara yang lebih toleran dan berakal? Kalau kita tidak mulai dari kata lingkungan kita yang kecil. Nah, itu bukan perkara yang sulit, sangat gampang. Kalau kita mulai membiasakan diri melihat sesuatu itu dari yang besar-besar. Maka tadi saya ajak kawan-kawan untuk sedikit melihat bagaimana perkembangan dunia filsafat. Baik kawan-kawan, setelah ini mudah-mudahan ada ketertarikan membaca lagi tema-tema filsafat, karena di filsafat itulah kemudian menghubungkan. Nah, filsafat Islam misalnya yang namanya kitab suci itu mengandung dua. Satu itu norma, yang kedua itu nilai. Norma dan nilai kalau digabungkan, dialah yang kemudian menjadi apa yang disebut sebagai standar moral standar. Apakah norma dan nilai itu juga tidak berlaku di kalangan yang lain? Ada. Makanya kalau kita tadi perlu dari pasal tadi itu, kalau bicara perspektif hak asasi manusia, kemanusiaan, maka mesti kita bisa bersatu membela orang miskin, gitu ya, atas nama kemanusiaan. Bahkan negara pun juga melakukan hal itu punya sikap yang sama. Maka kata buka dulu di kata saya dulu. Kata buka dulu, Tuhan itu bersemayam di kubu-kubu sini. Artinya pemahaman filosofis dari aliran manapun, agama apapun, itu pasti bersandar pada nilai-nilai universal, keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mulai dari kerangka-kerangka yang lebih besar filosofis itu, saya kira soal-soal teknis, soal-soal metodologi, soal-soal aturan main dan sebagainya itu tidak sulit kita untuk mengkompromikan. Yang penting ruang kompromi itu ada, ruang negosiasi itu ada,
Itulah makanya butuh ruang-ruang interaksi yang salah satu itu adalah ruang publik. Kalau ruang interaksinya semakin terbatas, maka tidak akan terjadi yang namanya pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan, maka juga pertukaran kebudayaan. Karena ruang interaksinya semakin menyempit. Nah, itu dulu yang saya kira perlu dibuka ruang-ruang itu sehingga antar aktor, antar person itu saling terhubung dan bisa saling memahami dan menghargai. Nah, makanya kalau teman-teman sekalian, saya ingin informasikan saja, ini informasi yang mungkin kalau belum tahu ini sangat penting yang perlu saya bagi terkait dengan debat sains dan agama tadi itu. Beberapa waktu yang lalu keluar buku yang sangat menarik kalangan akademisi, pemikir intelektual tentang karyanya DNIJA, beliau Lembaga Survei Indonesia, DNIJA PhD, pendiri Lembaga Survei Indonesia LSI. Tahu nggak? Saya akan sedikit cerita bagaimana fenomena generasi milenial hari ini. Ya. Karena saya pernah ketemu anak-anak milenial, saya tanya, kalian kenal nggak dengan Tiara? Ada yang nggak tahu. Makanya saya maklum tadi ketika saya tanya, DNIJA nggak ada yang tahu. Boro-boro bicara Richard Dawkins atau Yuval Noah Harari, kan DNIJA saja tidak tahu. Nah, lalu di era digitalisasi informasi ini pertanyaan saya kemudian, informasi apa saja yang kawan-kawan asup, yang kawan-kawan serap sehari-hari? Itu juga penting. Padahal dulu kata kita belajar, kalau Anda menguasai dunia, kuasai informasi. Perubahan Anda pun itu akan terjadi sejauh mana penguasaan Anda atas informasi. Dan informasi lah yang akan membantu Anda bagaimana Anda bersikap, bagaimana Anda bertindak. Kalau informasinya itu tidak boleh Anda lakukan karena mengandung bahaya, kan pasti itu tidak Anda lakukan. Kan begitu kira-kira. Nah, pertanyaan pentingnya adalah seberapa penting informasi bagi korban. Karena banyak informasi penting itu ternyata tidak berkembang dalam dinamika wacana mahasiswa. Mohon maaf ya, saya ngomong ini karena rasa sayang dan cinta saya pada kawan-kawan sebagai seorang senior. Bukan saya menggugat atau tapi saya ingin kalau kawan-kawan mahasiswa fokus ke depan itu betul-betul bisa menjadi alumni yang katakanlah punya keunggulan-keunggulan tersendiri lah. Nah, tadi itu makanya tadi itu informasi penting apa yang menurut kawan-kawan hari ini yang kawan-kawan asup hari ini, kawan-kawan baca hari ini. Nah, kembali ke DNIJA. DNIJA itu bahkan bukunya sebetulnya tidak tebal, tapi dibahas oleh puluhan pakar filsafat, pakar agama, kemudian bukunya tentang the spirituality of happiness, spiritualitas kebahagiaan. Nah, karena bicara sains dan agama, bicara intoleransi, bicara semangat orang membela agama yang sebelumnya mencari agama, maka titik temunya sekarang ini adalah tema kebahagiaan. Dia memuatkan buku yang dibagikan gratis sebagai bentuk dermanya kepada publik, kepada masyarakat. Judul bukunya adalah The Spirituality of Spiritualitas Kebahagiaan, dan dia mengcapture seluruh riset yang pernah ada di muka bumi dengan tematik-tematik tertentu sampai ke soal neuroscience, neurologi pun ataupun neuroscience itu juga dibahas. Ilmu tentang otak itu juga dibahas. Ada risetnya. Dia konversi dengan cerita-cerita yang lain, dia bagikan, kemudian dia sampailah pada kesimpulan kalau Anda ingin hidup bahagia di dunia hari ini, tidak-tidaknya peganglah rumus 3P 2S. Ini rumus dari DNIJA. 3P dan 2S. 3P itu pertama personal relationship, hubungan yang baik secara personal. Saya kapanpun dimanapun asal ketemu Bang Yadi pasti dan orang Pontianak pasti tepuk-tepuk atau bersalam atau ngopi dan seterusnya. Karena saya merasa punya personal relationship yang baik dengan Bang Yadi. Sehingga kalau saya mengamati atau mencermati atau mendapat informasi tentang situasi atau kebijakan di Kota Pontianak, karena saya punya kenalan baik Bang Yadi di DPD Kota Pontianak, maka saya akan kontak ke Bang Yadi. Sehingga setidak-tidaknya undang-undang saya
pikiran yang mengganggu saya bisa kemudian saya diskusikan kepada Bang Yani, tidak kemudian saya telan sendiri stres. Ujung-ujungnya orang stres itu yang kemudian sangat dekat dengan hal yang tidak baik, personal relationship. Lalu yang kedua itu adalah positive thinking. Positive thinking. Maka di dunia sains itu sekarang sedang banyak digandrungi tema baru yang namanya positive psikologi positif. Ada lagi sudah negative thinking. Sekarang itu adalah positive thinking. Berprasangka baik. Mulai dari kita berprasangka baik bahwa Tuhan itu tidak akan mungkin mencelakakan umatnya. Kan kira-kira begini. Sampailah kita berprasangka baik, tidak akan mungkin teman saya Bang Yani ini membuat kebijakan yang tidak baik atau merugikan saya. Karena beliau teman saya paham pikiran dan perasaan, pikiran dan pandangannya. Maka saya berprasangka baik, Bang Yani melakukan tugasnya selaku anggota. Psikologi positif itu lebih penting untuk membantu kita supaya kita lebih bahagia. Mukanya nggak cemburu terus, pasti banyak senyum. Boleh nggak? Boleh dipraktekkan. Pasti akan banyak senyum. Lalu yang ketiga itu passion. Passion itu apa ya? Itu gairah, kehendak untuk berbuat baik, untuk melakukan sesuatu, kehendak untuk mencipta, untuk berkarya, itu passion. Nah, baru 2S berikutnya itu adalah small winning. Kita perlu kemenangan-kemenangan kecil untuk meyakinkan kita bahwa kita ini selaku umat, selaku manusia, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang anggota DPRD itu semakin meyakinkan diri kita bahwa kita ini punya makna hidup. Kalau dalam bahasa kerennya itu the meaningful of life. Bagaimana kita menjadikan hidup kita ini lebih bermakna. Kita butuh kemenangan-kemenangan kecil. Ya mungkin bagi orang lain atau sebagian orang besar orang itu mengatakan tidak penting, tapi bagi kita itu penting. Supaya kita semakin yakin bahwa hidup kita ini sangat bermakna. Itu yang dimaksud dengan small unit. Dan yang lain itu yang dia sebut dan diserahkan dengan spiritual blue diamond. Spiritualitas apa itu tiara biru. Istilah saja. Tapi yang dimaksud dengan spiritualitas mutiara biru atau blue diamond itu adalah hikmah. Selalu ada hikmah dan kebijaksanaan. Orang yang selalu mengambil hikmah dari sesuatu apapun yang dia rasakan dan dia dapatkan pasti akan bijaksana. Tetapi kalau orang yang berasanya dari negatif, selalu saja kesalahan itu di luar dirinya, pasti akan menyalahkan orang lain dan dia akan katakanlah dirasuki oleh pikiran-pikiran negatif dan itu sama sekali membuat kita kecemasan, kemudian galauan, kemudian perasaan tidak baik, negatif tinggi dan sebagainya. Makanya karena dia tidak pernah melihat dari sisi hikmah dan kebijaksanaan sehingga kemudian dia tidak bisa menempatkan diri secara bijak. Ini informasi penting yang mungkin nanti kawan-kawan bisa search di Google. Tadi saja di DJA yang namanya The Spirituality of Being. Walaupun sekarang tema The Spirituality of Being itu bukan juga tanpa kritik juga dalam konteks sejarah pemikiran, terutama filsafat. Pada Islam itu di atas itu ada tasawuf atau sufisme, itu juga dikritik soal kebahagiaan. Karena ada riset-riset empirik juga misalnya yang membuktikan bahwa di Amerika itu orang Amerika itu kan selalu ingin mengesankan dirinya sebagai orang yang bahagia. Sehingga siapapun penduduk di dunia ini kalau ingin bahagia datanglah ke Amerika. Karena di Amerika itu adalah simbol kebahagiaan, simbol kemajuan, simbol peradaban dan lain-lain. Dan ini ada riset terbaru, saya lupa lembaga, tapi kira-kira yang di situ adalah indeks kebahagiaan. Orang Amerika itu yang dilakukan itu adalah bisnis kebahagiaan. Mayoritas penduduk Amerika itu sebetulnya sangat cemas, sangat risau, sangat resah. Yang itu menggambarkan bahwa mereka juga tidak bahagia. Tetapi yang paling bahagia itu adalah negara kecil yang tidak kaya pada konteks indeks kebahagiaan di pinggir atau di bawah pegunungan Himalaya yang
dipimpin oleh seorang raja, dan itu masyarakatnya sangat tunduk dan patuh pada raja, tapi pelayanan dari kerajaan juga sangat luar biasa, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Kalau ada penyakit nggak ada ahlinya, pemerintah Bhutan itu membayar ahli-ahli dari luar negeri untuk melayani warga Bhutan. Padahal itu negara kecil. Jadi kebahagiaan itu tergantung bagaimana dia mendapatkan tempat konteks kebahagiaan orang Amerika dan orang Bhutan termasuk Indonesia itu juga beda. Karena konteks sejarah peradaban manusianya itu itu yang ingin saya sampaikan. Itu teman-teman sekalian, mulailah kita hari ini berangkat dari narasi-narasi yang besar untuk merefleksikan secara prinsipil serta substantif bagaimana peran kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak di keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan seterusnya baik dalam organisasi dan lain-lain itu lebih bermakna. Karena dengan menjadikan Anda lebih bermakna, maka dengan sendiri sikap toleransi itu akan muncul dengan sendiri. Kita akan menghargai orang lain, kita akan lebih ramah kepada orang lain, kita akan sahabat dengan orang lain tanpa menggugat perbedaan-perbedaan yang ada, karena perbedaan-perbedaan itu adalah sebetulnya hasanah yang memperkaya pemahaman kita, pengetahuan kita tentang seperti apa ciptaan Tuhan. Itu soal-soal yang bagaimana peran mahasiswa dan sebagainya itu akan dengan sendirinya pasti akan menemukan konteks. Karena yang namanya situasi kontemporer kekinian itu pasti dinamis. Walaupun dengan ilmu pengetahuan dan literasi kita bisa membaca fenomena-fenomenanya untuk kira-kira mana titik benang merah yang bisa kita ambil, yang bisa kita uji cobakan dalam menyikapi situasi kekinian itu. Karena sekali lagi yang namanya konteks itu ruang dan waktunya serta persoalan dan kebutuhan itu ketemu. Nah, yang penting kita terus menjalin relasi dan keterhubungan antar kita. Nah, terakhir saya ingin sedikit masuk ke soal bagaimana peran generasi ini. Teman-teman pernah baca nggak ada postingan mungkin berada di Facebook juga tentang klaster atau klasifikasi generasi Indonesia berdasarkan sensus penduduk BPS. Ada yang disebutkan generasi X, generasi Y, generasi Z, milenial. Benar? Nah, lalu pertanyaannya adalah kalau dari komposisi penduduk Indonesia yang paling besar itu adalah generasi Z, milenial, dan Y, kawan-kawan umur 35 ke bawah. Nah, kalau kami generasi X, kalau 40-an sampai 50-an ke atas. Nah, yang saya pahami hari ini adalah bahwa ketika kita ingin mendorong sebuah agenda perubahan, merancang kerja-kerja untuk membangun sikap toleransi di semua level dan struktur sosial yang ada, termasuk juga di lingkungan kampus dan pemerintahan, maka kita harus juga melihat bagaimana tipologi dan karakteristik generasi hari ini. Sebagai generasi mayoritas hari ini, penting misalnya bagi saya, Bang Yadi, kalau untuk kampanye misalnya, kita harus tahu medium, tema, dan idiom apa saja yang disenangi oleh anak-anak muda hari ini, oleh anak-anak milenial Z hari ini. Karena kalau mohon maaf ya, kalau gaya saya atau gaya Bang Yadi tidak menarik, pasti semuanya pada keluar. Nah, karena itu memahami karakteristik generasi Z dan milenial juga penting bagi kita bersama, terutama bagi kami, sehingga apa yang kami pikirkan itu juga sama pikirannya dengan kawan-kawan yang di generasi Z milenial tadi. Makanya perlu menyambungkan katakanlah wacana yang sekarang ini sedang eksis dalam dinamika ataupun dialektika pemikiran maupun masyarakat. Jangan sampai wacana di generasi X itu beda jauh dengan wacana di generasi Y, padahal yang mempengaruhi situasi kehidupan kawan-kawan generasi Z dan milenial ini juga karena wacana, pikiran, idiom, bahkan kebijakan yang dilakukan oleh generasi X dan generasi Y. Lalu ketika muncul situasi yang tidak menguntungkan atau merugikan generasi Y, generasi Z dan milenial, kan tentu kemudian muncul gugatan kepada generasi X. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kalau kita kembali pada siklus 20 tahunan perjalanan kebangsaan Indonesia, katakanlah sekarang ini era 2000 sampai 2020, lalu 2020 dan seterusnya,
sampai 2040 katakanlah itu. Pertanyaan adalah bagaimana sharing dan distribusi peran antar generasi dalam membangun katakanlah kemasyarakatan, kebangsaan yang toleran, yang terbuka, yang beradab dan sebagainya. Apakah kawan-kawan selesai kuliah ini langsung menjadi anggota dewan seperti Pak Yandi misalnya, atau mau aktif di organisasi seperti saya misalnya, itu pilihan di kawan-kawan. Tetapi kalau kawan-kawan memahami bahwa yang namanya siklus dialektika sejarah di dalamnya juga adalah perkembangan para aktor-aktor pelaku sejarah itu, maka kawan-kawan bisa menarik benang merahnya. Bagaimana kerjasama antar aktor yang mewakili gen itu bisa diwujudkan dalam kerangka yang lebih strategis. Sisi yang lain, teman-teman juga semua memahami bahwa generasi X sekarang ini adalah generasi transisi, termasuk generasi Y. Generasi kami lah ini yang kemudian akan menggantikan estafet kepemimpinan, baik itu di sektor formal maupun informal, baik itu struktur sosial, budaya, bahkan juga struktur politik. Karena itu penting membangun keterhubungan wacana, keterhubungan pemikiran. Karena jangan sampai wacana agenda perubahan yang akan dibawa dan diusung oleh Bang Yadi ternyata belum sampai di kepala teman-teman mahasiswa. Saya kira mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Terima kasih dan selamat siang.